Ini mungkin baru kita hadapi bersama mengenai KKA. Jadi saya ingin membuka pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah mencari tahu sedikit atau mungkin banyak tentang KKA. Mungkin ada yang sudah mengulik sedikit, jadi kita bisa tahu sedikit dari ini. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah mengulik tentang yang bisa kita ambil atau bisa kita masukkan dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, karena sekolah kita menjadi salah satu sekolah yang menerima bos kinerja, maka mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini wajib untuk kecerdasan buatannya. Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata ChatGPT, Canva AI mungkin sudah familiar sama kita kalangan dulu, saya yakin sudah menggunakan. Jadi ChatGPT, Canva AI, kemudian Gemini dan sebagainya adalah salah satu kecerdasan artifisial yang sudah ada dan berkembang dan sangat. Jadi coding itu bukan hanya melatih bahasa pemrograman, ya. Jadi bisa juga dengan menggunakan yang sederhana, semisal VisualBlock itu ada nama situsnya Scratch dan juga Visualblock. Kedua, miskonsepsi tentang coding. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Semakin panjang kode semakin bagus. Ternyata salah. Semakin simple. Bagian berpikir komputasional di bagian terakhir itu ada algoritma Bapak Ibu ya. Nanti ini baru masuk nih. Berpikir komputasional tadi itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis dan efisien, menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Meskipun tidak selalu harus menggunakan komputer. Jadi itu juga ya, coding ini tidak selamanya menggunakan komputer. Bisa saja menggunakan unplug atau tidak menggunakan perangkat komputer. Contohnya itu pembelajaran di tingkat B dan C. Itu menggunakan unplug. Masak Indomie. Kira-kira satu masalah ini masak Indomie, super mie rebus. Yang harus kita lakukan pertama apa? Menyiapkan bahan, kemudian merebus air, masukkan mie-nya. Itu bukan oke, tidak memastikan. Ya semakin kecil masalah itu akan semakin mudah diselesaikan. Itu cara berpikir komputasional. Kita kirim. Oke, ini proses pengkodingan oleh Canva AI. Ini namanya coding Bapak Ibu. Kalau ini yang bahasa program, yang bahasa komputer tadi. Saat ini sangat penting rasanya sebagai seorang guru untuk tadi ya, kamu sudah membahas grow mindset grow mindset. Kita terus belajar, bertumbuh, berkembang, mengikuti perkembangan zaman di mana sekarang AI sangat membantu pekerjaan kita, tapi menjadi dua sisi berbahaya juga. Ada sisi positif, pasti ada sisi negatifnya. Jadi pentingnya penekanan kita mengajarkan ke anak-anak tentang etika pemanfaatan AI ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita malah terjerumus dalam penyebaran berita-berita hoax palsu. Bahkan menjadi pelaku itu sangat mudah. Jadi kita penting sekali untuk mengingat
ayat. Begitu saya